manusia itu bukan asli penduduk bumi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah sahabat, tadi berjumpa kembali di acara obrolan sejarah yang pada saat ini saya lagi ada di kebun ya. Mungkin bisa dilihat bahwa dalam obrolan sejarah santai ini mungkin ada sesuatu hal yang obrolan ringan, tapi kita sendiri mungkin tidak menyadari itu. Apa itu? Bahwa manusia itu bukan asli penduduk bumi. Jadi begini sahabat, dimanapun berada, mungkin kita setahu kita dilahirkan di bumi ini, dibesarkan di bumi ini, dan hampir mendominasi di seluruh dunia bahwa manusia paling banyak. Tanpa sadar sebetulnya kita bukan penduduk asli daripada bumi ini. Beberapa ilmuwan, beberapa tokoh sejarah, peneliti mengatakan mungkin ada hal yang mirip. Tetapi secara sederhana saja saya menjelaskan di sini, mungkin nanti ada yang bisa diskusi ataupun apa. Semua umat manusia yang ada di sini, di atas muka bumi ini, mungkin semuanya juga sudah memahami bahwa kita keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam itu dilahirkan ataupun diciptakan itu di surga. Ya, mungkin itu sesuatu hal bahasa yang memang sudah mendasar ya gitu kan, bahwa ininya. Tapi bagaimana cirinya? Nah, sekarang kita bisa lihat, kebetulan kita sekarang ini saya di alam nih gitu kan, di kebun, di atas tanah ini kita bercocok tanam, kita memelihara, kita saling bersosialisasi gitu kan, kita mencari makan gitu kan. Ya, walaupun sebagian dijelaskan bahwa di dalam kepercayaan kita bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, setetes air yang hina kalau dalam bahasa ininya itu kan, dari sari pati makanan, seperti halnya tumbuhan, ada singkong ataupun jagung. Ini jagung gitu kan, kita makan, kita masuk ke dalam tubuh kita. Tembusna ke mana? Kalapang tarik kolot tadinya Pak. Mohon. Kita lapang di payun. Mohon, mangga. Yuk. John. Nah, kita lanjutkan kembali ke jagung. Kita makan, masuk ke dalam tubuh kita secara biologisnya gitu kan. Kita ini kan akhirnya menjadi satu tetes air yang akhirnya ketika bertemu dengan ini jadilah sesosok makhluk yang baru, yaitu manusia. Kembali ke bahasan tadi, ke bahasan kita bukan asli penduduk bumi gitu kan. Kenapa kita bisa dikatakan bukan asli penduduk bumi? Seperti halnya seperti halnya kita bisa melihat hewan ataupun melak jagung. Etaan mohon tuh bapak di situ.
Oke, seperti kita lanjut kembali. Nah, ada emak. Kita lanjut kembali. Tadi manusia bukan penduduk asli bumi. Seperti halnya kita bisa lihat kita bisa lihat seperti hewan melahirkan ataupun makhluk yang ada di atas bumi ini. Setelahnya lahir tidak perlu berbulan-bulan, tidak perlu berminggu-minggu, sekian jam, bahkan sekian ini mereka bisa langsung jalan. Yang pertama, kerbau lahir langsung berdiri, langsung mencari ASI ibunya. Yang paling gede gajah, yang paling gede lagi jerapah, yang paling kecil tikus, yang paling kecil lagi gitu kan, makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika saat dilahirkan di atas muka bumi ini, mereka tidak perlu menunggu berhari-hari, berbulan-bulan untuk bisa berjalan, karena mereka sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan, dengan tempat mereka tinggal. Tapi manusia, kenapa harus memerlukan berbulan-bulan? Saat lahir harus digendong, langsung disusui gitu kan. Sedikitlah kita kerak ya, yang istilah kata perilaku gitu kan, hampir mirip gitu kan, seperti orang hutan dan lain-lain. Tapi ketika saat lahir, anaknya itu cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan, cepat jalannya, cepat jadi dia beradaptasi gitu kan. Karena kenapa? Karena yang mereka adalah penduduk asli, mereka adalah penghuni asli daripada bumi ini gitu kan. Jadi intinya, kenapa kembali lagi ke manusia yang diberikan Tuhan kecerdasan, kebaikan gitu kan, lebih daripada makhluk-makhluk lain. Di sini intinya jangan ada rasa kesombongan dalam diri kita. Karena apa? Tempat tinggal kita yang kita pijak sekarang pun ini bukan punya kita, bukan, dan kita juga bukan penduduk asli bumi ini. Mungkin itu sahabat sedikit bahasa ya gitu kan. Jadi perbedaannya, coba renungkan, oh kenapa hewan yang ini ketika lahir langsung jalan, ketika lahir langsung ini gitu kan. Tapi kalau ketika manusia lahir harus dengan berbulan-bulan disusui, baru bisa merangkak, baru bisa berjalan, bertatih-tatih. Karena memang kita bukan asli penduduk bumi. Seperti halnya itu, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa walaupun kita mengambil penghidupan di atas muka bumi ini, makan, minum di sini, intinya kita jangan ada kesombongan dalam diri kita. Semua bukan punya kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya sebagai di sini sebagai pemelihara, pendatang yang menjadi pemelihara dan keseimbangan alam ini. Oke sahabat, mungkin cukup segini pembicaraan dan obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan sejarah yang berikutnya. Wassalam, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.